Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, jadi berdoa dulu. Udah selesai. Baik, semoga doa-doa kita tadi yang sudah kita panjatkan dikabulkan oleh Allah SWT agar kegiatan kita pada hari ini dipermudahkan serta dilancarkan sampai selesai. Ibu pernah nih dengar satu pepatah kata yang menyebutkan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar, menciptakan suasana keakraban agar kita lebih rileks satu sama lain. Nah, bagaimana jika kita berkenalan terlebih dahulu nih, supaya kita saling mengenal satu sama lain ya. Nah, jadi siapa nih yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, gini aja. Bagaimana jika ibu dulu nih yang memperkenalkan diri terlebih dahulu? Selanjutnya ibu akan menunjukkan siapa yang akan memperkenalkan diri setelah ibu. Bagaimana, setuju? Setuju, Bu. Oke, jadi perkenalkan, nama ibu Nurul Alam Nacet. Biasa sering dipanggil Ibu Nurul atau Ibu Naki. Ibu tinggal di Komplek BRR Jalur 3 di perumahan BRR Aceh Singkil. Nah, selanjutnya siapa yang ingin bertanya mungkin tentang biodata ibu atau apa gitu? Siapa ada yang ingin bertanya? Enggak, Bu, udah jelas. Oke, karena sudah kenal berarti sama ibu ini, atau sebelumnya ada yang udah pernah lihat dari ibu nih di sekolah ini? Udah, Bu, tapi nggak tahu namanya nih, Bu. Ya, ibu merupakan salah satu guru BK di sekolah ini. Nah, selanjutnya ibu ingin dari yang sebelah kanan ibu dulu nih yang memperkenalkan diri. Bagaimana? Perkenalkan, nama saya Fitria. Saya dari kelas 11 IPS 1. Di sebelahnya? Perkenalkan, nama saya Rahel Humaira. Saya dari 11 IPS 2. Dari sebelah kiri ibu. Perkenalkan, nama saya Sundari. Saya dari kelas 11 IPS 3. Nah, jadi kita kan sudah memperkenalkan diri nih satu sama lain. Nah, sebelumnya ibu mau kalian masing-masing ini menyebutkan nama-nama teman kalian. Nah, mulai dari Fitri ya, berarti tadi namanya Fitri, Rahel, dan Sundari. Coba dari Fitri sebutkan nama teman-temannya tadi siapa? Ini namanya Rahel, Bu. Ya. Kalau yang di depan Sundari, Bu. Coba Rahel sebutkan nama teman-temannya. Ini Sundari, Bu. Ini Fitri ya. Sundari, silakan. Kalau yang di depan saya namanya Fitria dan di sebelahnya Rahel. Ya, berarti sudah saling mengenal nih ya satu sama lain, sudah mengetahui nama teman-temannya juga. Nah, jadi agar kita lebih menciptakan lagi nih suasana keakraban, jangan kaku begini saat ingin mengikuti kegiatan. Bagaimana jika kita melakukan ice breaking? Setuju? Setuju, Bu. Boleh, Bu. Iya. Nah, siapa di sini yang ingin mengeluarkan idenya tentang kita akan melakukan ice breaking seperti apa gitu? Boleh ya, dipersilahkan untuk mengeluarkan ide atau pendapat. Saya, Bu. Iya, boleh ya, dipersilahkan. Jadi kalau nanti saya bilang tepuk semangat, kan ikutin ya, gitu ya. Terus nanti abis saya lanjut sendiri sama Fitri. Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat.
Rifki bagaimana nih, masih ada yang kaku-kaku ini? Enggak Bu. Udah, semangat yuk, semangat. Nah, jadi sebelumnya ibu ingin bertanya nih, kalian sudah tahu nggak tujuan apa nih ibu mengumpulkan kalian seperti ini secara berkelompok gitu? Ada yang sudah tahu mungkin? Kita akan melakukan kegiatan apa pada hari ini? Ada yang sudah tahu? Nah, jadi pada hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Bagaimana? Apa ada yang sudah pernah dengar itu konseling kelompok itu seperti apa? Bagaimana itu? Belum pernah. Nah, jadi karena dari kalian belum ada yang mengetahui, belum ada yang pernah dengar apa itu konseling kelompok, Ibu akan menjelaskan pengertian daripada konseling kelompok, tujuannya, serta adapun azas-azas yang terkandung dalam konseling kelompok ini. Nah, jadi konseling kelompok ini yaitu suatu layanan konseling yang diberikan oleh pemimpin kelompok, yaitu guru BK, kepada peserta didik untuk membantu memberikan umpan balik atau feedback dan juga pengalaman belajar dengan menggunakan prinsip-prinsip dinamika kelompok. Nah, adapun tujuan daripada konseling kelompok ini yaitu agar nanti teman-teman semuanya ini anak-anak dapat menceritakan suatu permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini, dan nanti akan kita selesaikan secara bersama-sama dengan menggunakan dinamika kelompok. Kemudian nanti setelah kalian menceritakan permasalahan-permasalahan yang sedang kalian alami, kita akan mengangkat salah satu permasalahan yang sudah kalian ceritakan tadi untuk diselesaikan secara bersama-sama pada hari ini. Bagaimana? Apakah sudah dapat dipahami tentang pengertian dan tujuan daripada konseling kelompok ini? Paham Bu, paham. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian daripada azas-azas konseling kelompok. Nah, jadi di konseling kelompok ini ada mengandung beberapa azas. Nah, yang pertama ada azas kerahasiaan, di mana di sini kalian para peserta didik mampu untuk menjaga rahasia satu sama lain terkait permasalahan-permasalahan yang sudah diceritakan tadi. Jadi jangan sampai permasalahan yang tadi yang sudah kalian ceritakan di sini kalian sampai beberkan ke pihak-pihak yang lain. Nah, jadi di sini sama-sama kalian menjaga rahasia satu sama lain terkait permasalahan yang sudah diceritakan tadi. Selanjutnya ada azas kesukarelaan. Jadi di sini kalian datang secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak-pihak lain. Selanjutnya yang ketiga ada azas keterbukaan. Di sini kalian para peserta didik mampu untuk secara terbuka menceritakan permasalahan yang sedang kalian hadapi. Jadi kalian secara bebas mengemukakan keluhan-keluhan yang sedang kalian alami. Adapun azas yang keempat yaitu azas kenormatifan. Nah, azas kenormatifan ini yaitu kita di sini melakukan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai norma-norma yang berlaku. Nah, misalnya nih, Ibu sebagai pemimpin kelompok mengatur sebuah peraturan jika nanti ada salah satu temannya yang sedang bercerita, teman-teman yang lain mendengarkan cerita mendengarkan dulu cerita dari temannya. Jadi jangan dipotong-potong dulu pembicaraannya sampai temannya selesai bercerita, seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah siap bercerita, baru teman-teman yang lain boleh memberikan saran ataupun memberikan masukan ataupun bertanya, seperti itu. Selanjutnya adapun yang kelima yaitu azas kegiatan. Nah, disinilah kegiatan inti kita yaitu para peserta didik kalian menceritakan permasalahan-permasalahan yang sedang kalian hadapi. Kemudian akan kita selesaikan secara bersama-sama dalam kegiatan
konseling ini. Selanjutnya azas yang terakhir yaitu azas kekinian. Jadi di sini para peserta didik yaitu kalian menceritakan permasalahan yang sedang kalian alami saat ini, bukan permasalahan yang dahulu ya. Misalnya kayak permasalahan kalian pada saat masih kecil, tetapi kalian menceritakan permasalahan yang sedang kalian hadapi pada saat ini. Itu permasalahan kekinian seperti itu. Bagaimana dengan pengertiannya, tujuannya, asas-asasnya, apakah sudah dapat dipahami? Paham. Baik, selanjutnya kita masuk pada kegiatan inti kita pada hari ini. Nah, jadi disinilah para peserta didik kalian mulai menceritakan permasalahan-permasalahan apa saja yang sedang kalian alami. Misal gini, ibu kasih contoh dulu sebelumnya. Contoh permasalahan ibu nih. Jadi ibu ini sulit mengatur keuangan. Misal ibu lebih sering membeli sesuatu atas dasar keinginan ibu, bukan kebutuhan, atas dasar kemauan, kesenangan ibu gitu maksudnya, daripada kebutuhan ibu. Jadi ibu masih sulit mengatur tentang cara mengatur keuangan seperti itu. Nah, jadi seperti itu tadi contoh permasalahan yang sedang ibu hadapi. Langsung saja para peserta didik, jadi kalian boleh langsung mengutarakan pendapatnya atau mengutarakan keluh kesahnya atas permasalahan apa yang sedang kalian hadapi sekarang ini. Jadi di sini nanti kita akan mengangkat satu permasalahan yang kita selesaikan secara bersama-sama pada hari ini ya. Jadi ibu yang akan menunjuk siapa yang lebih dahulu menceritakan permasalahan, atau mungkin ada yang ingin mengacungkan tangan untuk bersedia menceritakan permasalahannya terlebih dahulu. Siapa yang ingin bersedia? Saya dulu, Bu. Oh, boleh, silakan. Kepada Sindari dipersilakan. Kalau masalah saya sekarang tuh, Bu, kalau di sekolah tuh saya sering telat, datangnya telat, jadi berpengaruh gitu, Bu, ke nilai saya ya kan. Apalagi udah kelas 11 ya kan. Terus susah nih, Bu, tidur malam tuh susah, sering begadang, jadi suka telat gitu di sekolah. Jadi sering Selanjutnya siapa yang bersedia? Rahel atau Fitri, siapa? Silakan. Ya, silakan. Orang mengalami kesulitan belajar, Bu, kan mau UAS nih, jadi sering teralihkan dengan HP, jadi kayak lalai gitu ke HP sih, Bu. Fitri? Kalau saya, Bu, saya merasa bingung, Bu. Kalau tamat sekolah saya mau lanjut kemana, Bu? Belum tahu minatnya apa gitu, Bu. Nah, jadi tadi sudah diceritakan masing-masing permasalahan yang sedang peserta didik kalian yang sudah ceritakan permasalahan yang kalian alami. Tadi seperti Sundari, masalahnya sering datang terlambat ke sekolah. Rahel sulit belajar ketika menghadapi ujian, dan Fitri yang bingung ingin masuk kemana setelah tamat sekolah ini, ingin melanjutkan studi apa seperti itu. Nah, jadi setelah tadi kita mendengarkan masing-masing permasalahan satu persatu ini, kira-kira permasalahan siapa yang akan kita angkat untuk kita selesaikan secara bersama-sama pada hari ini. Tetapi bukan berarti permasalahan yang lain tidak kita selesaikan. Nah, jadi boleh siapa yang ingin memberikan pendapat, siapa yang kita angkat dulu nih permasalahannya. Bagaimana kalau misalnya permasalahan Rahel yang diselesaikan dulu?
permasalahan Rahel. Bagaimana dengan Fitri, setuju jika permasalahan Rahel yang kita selesaikan terlebih dahulu? Setuju Bu. Baiklah, selanjutnya kepada Rahel, apakah sudah siap untuk menceritakan secara detail tentang permasalahan yang sedang dihadapi pada saat ini? Dipersilakan. Ya, jadi gini Bu, saya tuh orangnya tuh dulu suka belajar ya, tapi kalau udah naik semester ini jadi kayak lebih malas gitu. Jadi saya lebih ke HP daripada ke belajar itu. Udah malas juga belajar, karena kayak kan kita ada break lah kalau misalkan belajar gitu ya. Jadi saya buka Instagram nih, terus nanti lanjut ke TikTok tuh udah 2 jam, jadi kan udah males gitu Bu ya. Jadi belajarnya nggak jadi gitu. Jadi itu sih masalahnya. Nah, jadi seperti itulah tadi kronologis dari cerita yang sudah Rahel ceritakan, permasalahan yang sedang ia alami. Nah, bagaimana dengan teman-teman Rahel seperti Fitri ataupun Sundari? Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Rahel mungkin? Ya Bu, yang mau bertanya. Jadi Rahel, selain faktor sering main handphone, ada nggak faktor lain yang buat Rahel nggak fokus belajar? Saya juga Bu. Oh iya. Silakan Fitri. Saya ingin bertanya, apakah Rahel mengalami kekurangan motivasi belajar? Terima kasih tadi atas pertanyaan dari Fitri dan juga dari Sundari. Nah, bagaimana Rahel, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari Sundari dan Fitri? Dipersilahkan. Jadi saya jawab pertanyaan dari Sundari dulu. Ada selain dari HP, jadi kan saya ikut lomba puisi ya Bu. Jadi itu saya terkadang lebih fokus ke puisi itu karena memang mau mendekati lomba, dan sekarang pun mau UAS gitu kan. Jadi lebih fokusnya terkadang ke lomba puisi ini. Oh ya. Kalau ini apakah ada kurang motivasi belajar seperti yang ditanyakan oleh Fitri tadi? Ada sih Bu, kayak karena teman-teman juga biasa aja gitu, nggak yang kayak belajarin ambis banget gitu. Jadi memang kayak kurang motivasi, kurang ada yang kayak semangat gitu, nggak ada. Jadi ya biasa aja, jadi dan kurang semangat aja sih memang. Oh iya. Nggak ada yang motivasi. Oke, baik. Jadi seperti itu tadi jawaban daripada pertanyaan yang ditanyakan oleh Sundari dan juga Fitri. Nah, jadi apakah ada masukan ataupun saran yang membangun untuk Rahel agar lebih fokus lagi nih dalam meningkatkan belajarnya saat mau menghadapi ujian juga? Nah, apakah dari Sundari ataupun dari Fitri ada yang ingin memberikan masukan? Dipersilahkan. Mungkin kalau dari saya sarannya untuk Rahel tuh Rahel harus lebih pintar gitu buat manage waktunya kayak mana. Jangan terlalu gara-gara rehat bentar karena belajar keenakan buka Instagram, buka TikTok, jadinya ketiduran atau apa gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih buat list gitu, list keseharian, kalau jam segini waktunya buat apa, kalau jam segini buatnya latihan ya gitu-gitu. Jadi lebih ada inilah, ada aturan-aturan lagi. Bagaimana dengan Fitri? Apakah ada masukan? Kalau dari saya, Rahel kan emang suka belajar, cuma kurang termotivasi. Gimana kalau cari temannya tuh yang rajin belajar, yang suka belajar, biar termotivasi kayak gitu. Iya, jadi makasih sama Sundari dan Fitri udah kasih masukan dan sarannya juga. Mungkin kedepannya bakal diterapkan, kayak nyari
atas Sundari dan juga Fitri sudah memberikan masukan tentang bagaimana Rahel apa saja sih yang harus dilakukan ke depannya untuk lebih fokus serta lebih konsentrasi dalam belajar saat menghadapi ujian gitu. Jadi langkah-langkah apa saja yang harus diterapkan, seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Sundari, harus memanage waktu, jadi mengatur waktu untuk mengikuti lomba puisi, waktu untuk belajar menghadapi UAS, waktu untuk main HP juga, istirahat dan lain sebagainya bisa Rahel atur. Nah, kemudian Rahel juga mencari teman yang sama-sama ingin belajar gitu. Dengan adanya teman yang mau belajar, mungkin Rahel juga ikut dan termotivasi untuk belajar. Nah, seperti itu. Nah, jadi bagaimana sampai di sini? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kegiatan kita pada hari ini? Apakah semuanya sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas. Berarti tidak ada yang ingin ditanyakan ini? Tidak. Nah, untuk permasalahan Sundari dan juga permasalahan Fitri tadi, nanti kita akan selesaikan secara bersama-sama di lain waktu pada jadwal yang tepat. Nanti akan kita atur kembali. Bagaimana dengan kesepakatannya? Apakah setuju? Setuju, Bu. Oke, baik. Nah, baiklah, sekian dari kegiatan konseling kita pada hari ini. Nah, sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Terima kasih atas partisipasi dari Fitri, dari Rahel, dan juga dari Sundari yang sudah mau mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita kemukakan secara bersama-sama tadi dapat diambil manfaatnya untuk kedepannya. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya, Bu. Iya, Pamit ya, Bu. Iya. Hati di jalan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu.